dari semua seluruh kita buka dengan batu ya. Kalau berlayar jangan lupa dengan gitu. Kalau belajar jangan ngantuk. Gitu. Jadi tadi kan sudah lihat profil saya. Ini kita kembali kepada 33 tahun yang lalu. Ya, saya cerita. 35 tahun yang lalu, belum lahir kali ya. Jadi saya kuliah itu rumah saya dekat sini di belakang ya, sini ya, di dekat jalan rumah sepatu dan ini jalan kaki ya juga. Saya itu kuliah sambil buka reklame, ya buka reklame itu punya om saya di depan nih, banyak tutup. Saya sampai 5 tahun ya kuliah itu saya dengan modal sendiri, dengan usaha sendiri. Jadi saya itu Pak Ir, mungkin bisa disampaikan Pak, kegiatan hari ini apa Pak? Ya, saya melakukan kegiatan pembinaan ekonomi milenial ya di LP3I di Kramat Senen, di kampus LP3I. Bagaimana saya memberikan mengenai pendidikan kewirausahaan untuk kaum milenial ya, sebagai penggerak ekonomi. Saya mantan kepala dinas UMKM dan perdagangan dan wakil wali kota Jakarta Pusat, merasa terpanggil untuk membina dan memperjuangkan adik-adik kita ini untuk dapat berwirausaha, untuk mandiri, dapat menyelesaikan kuliahnya dan membuka lapangan pekerjaan. ya mau pengen fotonya nolin ya, pengen fotonya muncul. Nah ini juga McDonald berubah dari agak-agak sobat praktis. Lagi gampang, kalau materi itu bisa di copy gampang, tapi bagi saya harus mengenal dulu. Ya kalau kita bicara itu, nanti ada pun kalau bicara di depan harus tahu dulu audiensnya kayak apa, audiensnya yang mana, kayak apa kan gitu kan. Jadi kita jangan juga pada ngomong dan bicara nggak tahu audiensnya gitu kan. Ini sih belum tentu di sini semuanya orang suka bisnis, pengen contohnya ngelamar kerja di kantor, sangat menyedihkan. PPSU, saya ini wakil wali kota, PLT wali kota, saya pernah survei PPSU yang tukang nyapu, yang bajunya oranye, itu 80% S1, bayangin aja. Saking ada yang malu pakai jasa SMA aja Pak, padahal S1. 80% berhutang. Ini kan Desember berbuka nih kan, disikapkan. Lihat nih, kalau yang udah nanti memang bisa mau pakai jasa SMA dulu, sekarang Desember saya informasikan berbuka, ya pakai sikap kan bisa. Tapi sekarang banyak yang PJLT disarankan S1, bayangkan saja. Ya pendamping UMKM di tempat saya itu S1 disarankan. Dulu bisa SMA. Bisa D3, sekarang S1 disyaratkan sebagai pendamping UMKM. Ya. Nah sekarang tapi lihat disikap, mudah-mudahan ada yang bisa D3, ya kan, kalau nanti itu bisa daftar. Sekarang itu jual rebutan sampai yang turun tangan, anggota DPRD, ini segala macam, saking sulitnya pekerjaan. Begitu Pak Direktur, sulit pekerjaan. Tapi ada solusinya. Buka lapangan pekerjaan sendiri. Kan banyak kalau kita lihat kan yang berhasil ya nanam pohon, jual ini yang disangka, yang berhasil beternak, yang berhasil jual gorengan. Saya feedback buat saya sendiri ya. Anak saya itu di law firm kelas atas ya, di tempatnya suaminya Najwa Shihab, ya, sehingga itu nomor besar itu gak bisa sembarangan. Tamatan pun Pak, S2 hukum pun Pak. Tapi waktu dia tamat dari Unpad, di depan kampusnya itu ada roti pulau namanya, roti pulau ya, yang di Romangun, yang di Jepang Putih. Itu punya anak saya, sambilan kerja, sambilan bisa buka usaha, bayangin aja.
Usahanya bisa disambil. Law firm itu kerjanya kan dari anaknya Pak Direktur kan malam, anak saya malam di law firm dia kan pegang luar negeri, pegang Amerika, Inggris, British ya kan, Prancis. Siangnya dia bisa memanage bagaimana bisa buka usaha roti di tempat malam. Di Romangun itu kan yang dekat gereja, itu punya anak saya. Di Cempaka Putih, ada di Johar, 3 tempat. Sibuk nggak? Sibuk. Tapi bisa, itu buktinya bisa. Saya nggak ngajarin kan? Jangan ngasih tahu, tapi dia tahu. Gerakan saya dia tahu. Saya suka ngajarin ini, dia suka kadang dia lihat apa materi saya. Dia mungkin dia copy, belajar sendiri Pak. Dia copy tuh materi saya kan gitu kan. Saya dulu ngajar di Borobudur, cuman nggak sempat. Ngajar pernah di pusat kembang ekspor di Grogol. Ya, saya sampai dipecat di situ karena di sana profesional, orang ngajar ekspor itu kan bayar, ya. Ngajar harus langsung 4 jam. Waktu itu saya kepala dinas di Selipi, ya, orang ekspor. 2 jam saya telepon Pak Ahok, suruh rapat, panggil. Sekali saya dimaafin, karena profesional. Kedua kali saya dimaafin, ketiga kali saya pecat, nggak boleh. Karena dia harus berturut-turut 4 jam itu ngajar. Saya 2 jam berhenti, 1 jam berhenti. Ya telepon gubernur, daripada saya dipecat kan, yang ini akhirnya saya ngalah, ya kan. Jadi dunia pendidikan juga sudah saya masukin. Bagi saya, bagaimana mengembangkan kewirausahaan itu sama saya motivasinya gerakan saya dengan Pak Sandiaga Uno. Kebetulan dulu memang partner saya di OKOC. Cuma memang program itu di bawahnya tidak berjalan karena memang yang di bawahnya tidak greget mengerjakannya, tidak tekun, tidak ulet, dan itu tidak diteruskan. Ya, program dari pimpinan kalau di bawahnya nggak ngerti, tidak bisa dijalankan, percuma. Ya, makanya ini sebenarnya materi yang kalau materi ajaran Pak Sandiaga Uno dengan saya ini materinya, ya, yang akan kita tayangkan. Tapi saya ungkapkan dulu dengan adik-adik, kalau saya langsung masuk ke pelajarannya, apa benda lain juga bisa di copy, baca. Ya. Akhbarul Amal SPMSI, Direktur Politeknik LP3I Jakarta, untuk memberikan sambutan kepada seluruh peserta kuliah umum pagi hari ini. Kepada Bapak Akmal, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, terima kasih nantinya untuk berbagi ilmu kepada kita semua di sini. Dan yang saya banggakan hari-hari mahasiswa-mahasiswi Politeknik LP3I Jakarta. Kita jadikan dulu biar semangat. Apa kabar LP3I? Untuk siapa LP3I? Untuk Indonesia. LP3I Koneksi pasti. Dari mahasiswa di hadapan kita ada Pak Iwandi, bukan sembarang orang, mantan wakil wali kota Jakarta Pusat. Beliau sudah pernah jadi PLT wali kota Jakarta Pusat, sudah melintang di birokrasi dari mulai kadis-kadis gitu ya Pak. Kepala Dinas UMKM Perdagangan. Kepala Dinas UMKM Perdagangan, punya jaringan yang kuat di DKI Jakarta. Saat ini sudah pensiun dan aktif di Kamar Dagang dan Industri dan siap-siap untuk berjuang ya, untuk membangun masyarakat di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat. Banyak ilmu yang beliau ingin bagikan kepada kita. Awal pertemuan kami itu sebulan yang lalu tidak salah bulan. Kami diskusi banyak bagaimana tentang program kewirausahaan yang ada di kampus dan khususnya di Politeknik LP3I Jakarta. Jiwa kewirausahaan itu seharusnya ada di dalam diri kita. Baik nantinya kita bekerja di perusahaan, ya, jiwa kewirausahaan atau spirit kewirausahaan itu tetap ada.
Jadi ilmu kewirausahaan itu bisa digunakan pada saat Anda bekerja di perusahaan, juga sangat bisa digunakan jika Anda ingin mengembangkan wirausaha. Apalagi hari ini digitalisasi sudah bukan depan mata lagi, sudah ada di dalam kehidupan kita. Maka sejauh mana kita bisa beradaptasi dengan digitalisasi dan sejauh mana digital itu mampu mendukung, mensupport semua aktivitas kita. Nah, ini kesempatan adik-adik membagi ilmu dengan kalau Bapak ketuaan, Bang Ketua. Bang Irwandi aja supaya lebih muda gitu. Oh ya, Jangan Mbak ya. jangan Bang. Ya, dengan bagaimana Pak Irwandi atau Om Irwandi silakan bebas. Dan Pak Irwandi atau Bang Irwandi meminta kepada saya ingin tetap bisa mengawal adik-adik untuk membangun kewirausahaan tidak hanya melalui kuliah umum, tetapi pasca kuliah umum. Nanti Mbak Siti, Kabak Kemahasiswaan nih Pak, jadi urusan nanti kemahasiswaan, kewirausahaan dengan Mbak Siti ini nanti akan menemani karena saya tidak bisa selesai menemani Bapak dan agenda lain. Akan membuat grup ya tentang kewirausahaan, gitu ya. Nanti pembinanya langsung Bang Irwan. Nanti akan diceritakan banyak hal. Kata kuncinya di dalam wirausaha itu, pertama ada niat dalam hati, ya, kekuatan. Yang kedua ada jaringan, networking. Ya. Nah ini akan dibahas. Networking itu sejauh mana? Baru terakhir nanti kalau bicara modal itu nomor 1000 sekian. Modal itu atau uang, ya, kalau kita bilang modal itu nanti pengertiannya banyak, kita fokuskan kepada uang. Uang itu mungkin kesekian-sekian. Nah, bagaimana kok bisa uang itu kesekian-sekian? Nanti Pak Irwandi akan membahas ini. Harapan saya adik-adik fokus mengikuti, ya, menulis, jangan anggap sepele. Anda jadikan ini momentum untuk meningkatkan pengetahuan Anda sendiri, ya. Selamat pagi adik-adik semua yang saya banggakan dan tentunya yang sedang menimba ilmu. Semoga adik-adik ini semuanya nantinya akan menjadi entrepreneur yang luar biasa dan semangat dan bisa sukses, ya. Saya Joko Handoyo. Kebetulan saya sebagai praktisi ekonomi di dalam bidang usaha. Saya benar sedikit. Saya ini diawali dari masa kuliah. Seperti adik-adik usia yang sekarang ini, dulu saya masih kuliah itu saya bekerja. Ya, kerjanya tentu pada waktu kuliah itu untuk membayar saya SPP atau membayar semester saya untuk biaya kuliah. Jadi sama dengan Pak Iwan. Alhamdulillah dulu saya sekolah di perbankan, ekonomi perbankan. Setelah selesai ambil juga usaha kecil-kecilan. Jadi adik ini bisa dimulai, apalagi ini pas kan bidangnya adalah di ekonomi. Mungkin ada yang di administrasi, ada yang di tata kelola manajemen penjualan dan sebagainya. Sehingga untuk membiayai di dalam Pak Ir, mungkin bisa disampaikan Pak, kegiatan hari ini apa Pak? Ya,
saya melakukan kegiatan pembinaan ekonomi milenial ya di LP3I di Kramat Senen, di kampus LP3I. Bagaimana saya memberikan mengenai pendidikan kewirausahaan untuk kaum milenial ya, sebagai penggerak ekonomi. Saya mantan kepala dinas UMKM dan Perdagangan dan wakil wali kota Jakarta Pusat, merasa terpanggil untuk membina dan memperjuangkan adik-adik kita ini untuk dapat berwirausaha, untuk mandiri, dapat menyelesaikan kuliahnya dan membuka lapangan pekerjaan. Mungkin tadi kan temanya apa Pak, bisa disampaikan Pak? Ya, temanya adalah kewirausahaan untuk kemandirian siswa. Bisa dijelaskan singkat Pak? Apa itu? Ya, ini saya menginginkan, jadi siswa ini setelah tamat, ya mahasiswa ini setelah tamat dari kuliah, bukan saja menuju untuk melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan yang saat ini sangat sulit sekali, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan dan membuka lapangan usaha. Perlu kita bekali ya. Terima kasih pada LP3I, saya diberikan waktu untuk menularkan ilmu saya agar mereka, anak-anak kita bisa berwirausaha, bisa mandiri, bisa buka usaha sendiri. Dari P3I mungkin bisa disampaikan. Makasih. Sebelumnya makasih Bang Iwandi, tokoh penting di Jakarta Pusat nih. Alhamdulillah hari ini terima kasih waktunya dan bekal ilmunya. Selaras dengan yang LP3I cita-citakan sebelumnya Bang. Karena memang kami menargetkan 2% dari lulusan kami itu berwirausaha. Jadi ilmu yang ditawarkan hari ini adalah mungkin semangatnya untuk memberikan wawasan lebih gitu ya, bahwa sebenarnya memulai usaha itu bisa dari kecil dulu, simple dulu, cara-caranya, know-how-nya diajari tadi sama Bang Irwandi ya. Habis itu yang paling penting kemauannya dulu, mulai dulu. Jadi sesuai juga dengan visinya LP3 ini, mandiri sejak muda. Jadi tadi juga pembicaraannya di dalam tadi banyak menyinggung bagaimana kita sebagai anak muda harus siap ngambil resiko, harus tahu apa aja skill-skill kompetensi yang harus dipunya untuk sebagai pebisnis, dari branding, keuangan gitu ya, dan lain-lain. Itu yang selaras, dan insya Allah hari ini bermanfaat ilmunya. Kita harus terus gerakan jiwa-jiwa kewirausahaan ya, tentunya dibarengi dengan kompetensi yang juga baik gitu ya. Itu aja, makasih dari saya. Terima kasih Bang.